Sebelum menyaksikan alur filmnya, kami minta dukungan teman-teman semua agar channel ini bisa terus update. Silakan like, komen, dan subscribe agar kamu dapat memperoleh update film terbaru dari kami. Bagi yang subscribe, kami doakan murah rezeki dan berkah dunia akhirat. Yuk kita lanjut. Film dibuka dengan Frank, mantan prajurit pasukan khusus, kini bekerja sebagai pengemudi pengangkut barang penting. Bagi Frank, ketepatan dan komitmen adalah segalanya. Ia memiliki 3 aturan. Pertama, tak mengubah kesepakatan. Kedua, tak ada yang boleh tahu namanya dan ia tak ingin tahu nama orang lain. Ketiga, ia tak membuka paket yang diantar apapun yang terjadi. Frank selalu patuh pada aturan ini. Frank tiba di depan bank untuk pengantaran. Bank itu sedang dirampok sekelompok geng. Ia menunggu untuk menjemput mereka, tak peduli isi rampokan karena tugasnya hanya mengantar. 4 anggota geng masuk ke mobilnya, tetapi Frank menolak bergerak. Ia menegaskan kesepakatan untuk 3 orang, bukan 4 sesuai aturan. Pemimpin geng mengancam membunuhnya, tetapi Frank bilang mobil hanya bisa dioperasikan dengan kata sandi. Tawaran uang ditolak Frank. Akhirnya, pemimpin geng membunuh 1 anggotanya, mengeluarkannya dari mobil. Frank mengemudi mengganti pelat nomor mobil dengan tombol. Polisi tiba mengejar mereka. Meski polisi mengepung, Frank, pengemudi ulung, lolos setelah kejar-kejaran panjang. Ia mengantar geng ke lokasi yang disepakati. Pemimpin geng memberi bayaran sesuai kesepakatan plus tip, meminta Frank mengantar ke tempat lain. Frank mengembalikan tip, menegaskan tak mengubah kesepakatan. Geng pergi dengan taksi lain dan Frank mengembalikan pelat nomor asli lalu pulang. Di rumah, Frank membersihkan mobilnya. Di berita, ia melihat 3 perampok bank ditangkap karena taksi mereka kecelakaan akibat sopir tak profesional. Saat menonton, ada ketukan di pintu. Tetangganya, Tarkoni, polisi yang curiga karena Frank pendiam dan mobilnya selalu bersih, bertanya tentang mobil serupa miliknya yang terlibat perampokan. Tarkoni memeriksa pelat nomor Frank yang berbeda, lalu meminta maaf dan bilang akan mampir minum kopi. Frank menerima panggilan untuk pengantaran baru. Frank bertemu klien, setuju mengantar paket ke alamat tertentu, menjelaskan 3 aturannya. Keesokan harinya, ia mengambil paket tanpa melihat isinya, langsung menuju tujuan. Di tengah jalan, ban mobil kempis. Saat mengganti ban, Frank terkejut mendengar suara dari paket di bagasi menandakan ada orang di dalam. Meski penasaran, ia tetap pada aturan, tak membuka paket dan melanjutkan perjalanan. Frank berhenti di toko untuk makan, memikirkan orang di paket. Ia membeli jus, memutuskan melanggar aturan, dan membuka bagasi. Di dalamnya ada gadis bernama Lai terikat. Frank tak melepas ikatannya, hanya memberi minum, lalu mengunci bagasi dan melanjutkan perjalanan. Lai bergerak banyak, membuat Frank menghentikan mobil. Ia meminta Lai tak berteriak, mengikat lehernya dengan tali, membiarkannya ke hutan untuk ke toilet. Namun Lai mengikat tali ke pohon dan kabur. Frank mencari Lai, menemukannya setelah lama. Marah, ia membawanya kembali ke mobil, tetapi 2 polisi melihatnya membawa gadis terikat, mengira Lai diculik. Polisi menyerang, tetapi Frank mengalahkan mereka hingga pingsan.
So it comes to breaking the rule. Ia melanjutkan ke alamat tujuan, bertemu penerima paket. Orang itu bertanya apakah Frank melihat isi paket. Frank bilang ia tak membuka paket, tak peduli isinya. Curiga, orang itu meminta Frank mengantar paket lain. Frank setuju menerima paket dan uang, lalu pergi. Di restoran, Frank beristirahat sebelum mengantar paket baru. Saat hendak masuk mobil, mobilnya meledak. Menyadari itu bom untuk membunuhnya, Frank kembali ke rumah pemberi paket, menghabisi anak buahnya, tetapi tak menemukan bosnya. Lai memanfaatkan kekacauan, kabur. Frank mengambil mobil dari garasi dan pergi, terkejut menemukan Lai di dalam. Marah, ia mengeluarkan Lai, meninggalkannya di jalan. Namun, ia kembali menjemputnya. Frank membawa Lai ke rumahnya, memberinya makan, lalu tidur. Where are you going? Pemimpin geng Street mengunjungi anak buahnya di rumah sakit, tahu Frank selamat dari bom dan mengalahkan mereka. Pagi harinya, Frank terkejut melihat Lai menyiapkan sarapan. Tarkoni datang melihat Lai. Frank bilang Lai koki baru karena ia kesepian. Tarkoni bertanya mengapa mobil Frank tak ada. Frank bilang dicuri. Tarkoni bilang mobil Frank meledak di depan restoran, disaksikan polisi. Frank berpura-pura tak tahu. Tarkoni meminta Frank dan Lai ke kantor polisi untuk laporan pencurian dan pertanyaan. Setelah Tarkoni pergi, Frank curiga pada Lai. Tiba-tiba, Street dan anak buahnya menembaki rumah Frank dengan rudal. Frank membawa Lai kabur lewat ruang bawah tanah dan selokan tak terdeteksi. Mereka ke kantor polisi, bertemu Tarkoni yang tahu tentang ledakan di rumah Frank. Frank bilang ia dan Lai tak di rumah saat kejadian, tak tahu soal penembakan. Tarkoni dipanggil atasannya. Lai di kantor Tarkoni mencari informasi pelaku, menemukan nama Street. Tarkoni tak menyadari mengizinkan mereka pergi. Thanks, but we'll manage. Without money. Lai meminta Frank mencari Street, bilang ada kapal yang akan mengangkut 400 orang diculik jadi budak, termasuk ayah dan saudaranya. Frank tergerak, setuju membantu. Right? Mereka masuk kantor Street, Frank mengancamnya dengan pistol, sementara Lai mencari dokumen kapal. Street bilang ayah Lai akan datang menghukumnya. Frank terkejut karena Lai bilang ayahnya diculik. Street bilang Lai berbohong. Lai mengarahkan pistol ke Frank. Saat sadar, Frank ceritakan kapal dan orang-orang diculik kepada Tarkoni, meminta dilepaskan untuk menyelamatkan mereka lebih cepat ketimbang polisi. Tarkoni setuju, berpura-pura disandera Frank untuk kabur dari kantor polisi. Frank mengambil perahu kecil ke lokasi kapal, menghabisi anak buah Kwai dan Street. Mengetahui Frank di kapal, mereka memindahkan kontainer berisi korban ke dua truk dikawal mobil pengaman. Frank menghabisi semua di lokasi, mengejar truk dengan mobil, tetapi mobilnya rusak. Ia melihat pesawat petani, mengancam petani untuk menerbangkannya hingga dekat truk. Frank terjun dengan parasut, mendarat di salah satu truk, melempar parasut ke mobil pengawal, menyebabkan tabrakan. Ia mengambil alih truk, mengeluarkan sopir, tetapi Street ada di dalam. Setelah perkelahian sengit, Frank membunuh Street.
Saat menghentikan truk, Kwai mengancam Frank dengan pistol memaksanya pergi ke tempat tertentu. Kwai hendak membunuh Frank tetapi Lai menembak Kwai menangis atas perbuatannya. Frank menenangkannya. Tarkoni dan polisi tiba membebaskan 400 korban. Frank menyelesaikan misi dan filem berakhir